Sobat Polkesbaya, jumpa lagi di Cangkruk, Bincang Kreatif Yuk di Polkesbaya. Sobat Polkesbaya, kali ini kita melanjutkan episode di Cangkruk dengan sosok inspiratif. Jadi salah satu narasumber kita hari ini adalah dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini, dukung terus channel YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan like, subscribe, dan share video-video kami ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video kami. Bersama saya Diah Arumita, dalam beberapa saat ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama sosok inspiratif kita kali ini yang saya spill di depan tadi, dosen di jurusan Teknologi Laboratorium Medis bersama Mbak Ayu Puspitasari. Saya panggilnya Mbak aja ya Mbak ya, biar kayak biasanya ya. Kayak biasanya dan lebih muda aja. Vibes-nya muda, kekinian gitu. Jadi beliau adalah dosen, salah satu dosen favorit. Ini udah survei nih Mbak. Tanya beberapa mahasiswa di jurusan TLM, dosen favoritnya siapa? Masa? Bu Ayu. Beneran. Ini baru tahu ini. Ya, Bu Ayu gitu katanya. Nah, bagaimana Mbak Ayu nanti bisa menjadi sosok dosen inspiratif itu akan kita kulik di sini teman-teman, dan jangan salah fokus sama outfit kami ya. Kenapa outfitnya hari ini Mbak Ayu dengan outfit runner, pelari, dan saya dengan baju casual atau pakaian ya bisa dibilang bisa buat olahraga gitu. Ada yang melatar belakangi ini. Jadi simak terus, jangan lewatkan sedetik pun ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, tapi sebelum saya nanya-nanya nih Mbak, saya mau cek dulu. Mbak Ayu pakai smartwatch. Sudah berapa langkah hari ini? Itu saya penasaran. Kira-kira berapa coba? Mbak Dia aja yang nih, Mbak Ayu sampai ini Jam masih 10 pagi ya. Jadi kami ambil ini pagi, jam 10 pagi itu sudah 9.607 langkah. Bandingkan dengan saya masih 119 langkah. Jadi kelihatan banget ya di sini siapa yang mager. Jadi bangun tidur cuma ubek-ubek rumah, habis itu naik kendaraan sampai kantor, turun kendaraan, masuk ruangan sudah. koprol ya. Sementara Mbak Ayu pagi ini udah olahraga apa dengan outfit seperti ini tadi? Tadi sih seperti biasa lari. Hari ini 7 kilo. Hari ini 7 Makanya kilo. menyumbang banyak langkah. Oh iya, 7 kilo pagi ini. Jadi Mbak Ayu itu setiap hari berlari atau bagaimana? Ini enggak. nanti sebelum nanya-nanya yang serius ya, kita ini dulu. Enggak. Harus ada restnya. Harus ada hari yang rest. Tapi mostly kayak 4-5 hari lari. Jadi dalam seminggu 7 hari itu ada 4-5 hari di mana di hari itu harus berlari gitu. Lari dan olahraga yang lain, bukan hanya lari maksudnya. Oh, itu masih ada olahraga lain selain lari, misalnya apa Mbak, misalnya gym atau yoga gitu? Strength training itu di strength training itu untuk otot ya. Sama kalau di sini suka ikut di Polkesbaya Gym. Di Polkesbaya Gym yoga. Favorit saya. Oh, atau jadi Pilates member juga ada di luar. Di Polkesbaya Gym itu ikut salah satu kelas di situ ya. Iya, enak banget. Semua harus ikut. Iya, semua harus ikut karena difasilitasi ya, Mbak ya. Di kampus ini sudah dekat, ada gym, ada fasilitas enak olahraga banget gitu. Jadi, tinggal datang aja gitu. Iya, tinggal. Nah, ini yang masih mungkin kurang kesadaran, termasuk saya sih sebenarnya tinggal loncat aja ke situ tapi kok masih magernya ini. Nah, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol tentang olahraganya ya, kita ke yang tugas utamanya Mbak Ayu dulu sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, pengen tahu aja sih Mbak, apa yang membuat Mbak Ayu tuh pengen jadi dosen? Bisa flashback dulu, kenapa ya kok dulu jadi dosen? Kalau flashback, bukan pengen jadi dosen, justru saya dulu waktu kuliah paling kalau ditanya tuh paling nggak mau jadi
guru atau dosen. Jadi awalnya bukan cita-cita. Enggak banget. Karena sadar diri. Karena dulu tuh ngajarin adik sendiri aja kayaknya kurang sabaran. Akhirnya justru yang relate ya. Iya. Justru yang dipanggil ke rumah ngelesin adik tuh teman kuliah. Duh, daripada nanti malah ini terjadi pertikaian antar saudara gitu. Terus kemudian setelah itu pada saat itu ada pembukaan CPNS, terus dikasih tahu nih sama sepupu ini perawat ya. Jadi dia juga ikut ambil formasi perawat. Gimana sih Poltekkes? Poltekkes Surabaya gitu. Oh iya, nggak tahu loh jadi apa. Awalnya tuh nggak tahu melamar untuk jadi jabatan apa gitu, belum tahu. Karena kata papa udah ini aja gitu. Oh iya. Ternyata waktu ujian nih, wah banyak juga teman-teman saya kuliah yang ikut sahabat saya melamar ikut, posisi yang sama. Ada beberapa teman saya ikut. Oh jadi pas melamar atau tes jadi dosen itu Mbak Ayu itu saingan sama sahabatnya sendiri ya Mbak ya? Sahabat banget. Dan dia nggak keterima. Gitu. Dan kita tuh nggak tahu loh kalau kita tuh sama-sama melamar di situ. Nah ada kakak tingkat tadi segala, loh waktu itu saya ingat banget ujiannya di Tekmed gitu ya. Di kampus Tekmed. Di kampusnya Tekmed. Habis itu kemudian saya keterima. Habis itu juga nggak tahu mau apa sebenarnya formasinya apa sih gitu. Sampai kemudian urus berkas dan lain-lain tuh dengan temannya yang sama-sama keterima. Oh, nanti tuh ngajar. Hah? Ngajar gitu. Hah? Yang awalnya nggak dibayangin ya. Aduh. Tapi seiring waktu makin lama saya makin enjoy gitu. Enjoy sekali. Dan saya kalau ngikutin sosial medianya Mbak Ayu itu seorang dosen yang berdedikasi. Maksudku tuh kayak enjoy jadi dosen, terus menjadi dosen yang pengen mahasiswanya tuh maju gitu, mendorong mahasiswanya tuh maju gitu. Nah dari situ mungkin Mbak Ayu menjadi dosen favorit gitu. Ya? Nah kalau di TLM ya itu Mbak Ayu tuh ngajar apa aja Mbak? Jadi perjalanannya panjang ya. Kalau dulu tuh ngajarnya apapun yang berkaitan dengan kimia karena background saya kimia. Jadi dulu tuh ada kimia analitik, kimia organik, kimia fisika, biokimia, kimia makanan minuman, kimia air gitu. Belakangan ini saya lebih ke biokimia dan toksikologi klinik karena ada beberapa mata kuliah itu yang memang sudah dihapuskan ya. Karena mungkin perubahan kurikulum jadinya dihapuskan. Jadi saya lebih ke biokimia, kemudian toksikologi klinik gitu. Itu mata kuliah biologi yang susah molekuler. Mata kuliah yang susah apa enggak? Kalau biasanya menurut anak-anak TLM. Gimana ya? Susah ya? Kalau kata teman saya dosen, dokter. Biokimia, aduh susah tuh biokimia gitu ya. Tapi bisa jadi dosen favorit. Nah, berarti kan ada something di Mbak Ayu, mungkin dari metode pengajarannya atau bagaimana yang membuat mahasiswa itu suka. Maksudnya kadang tuh kayak ada kan ya, saya juga pernah misalnya jadi mahasiswa tuh males banget ini mata kuliahnya susah. Nah kalau dosennya susah itu tambah males lagi. Nah kalau ada mata kuliah yang susah tapi dosennya tuh asik tuh, kita ya seneng-seneng aja kuliahnya. Nah ini gimana sih Mbak Ayu mengemas kelas atau metode pengajaran seperti apa yang Mbak Ayu aplikasikan sehingga mahasiswanya tuh enjoy, suka gitu kuliah gitu. Nah gimana ya, saya juga mengalami perubahan cara ajar dari dulu hingga sekarang. Tetapi saya berpegang pada saya mau mengajar the way saya pengen diajar, gitu ya kan. Kalau ajarnya yang monoton, saya tahu ya sama. Kita udah pernah kuliah gitu kan, panjang lebar gitu ya. Kalau misalnya cara pengajarannya monoton, membosankan, pasti mahasiswanya juga banyak ngantuk apa dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau yang dulu-dulu saya ngajar itu nggak pernah duduk, ya. Jadi saya selalu senjatanya adalah pointer,
ya. Kemudian saya ya jalan depan belakang. Terus nanti kalau high heel letak gitu. Nggak pernah pakai high heel. depan belakang udah. Dan saya selalu berpegangan begini, kita kuliah sekolah itu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, bukan nilai bagus-bagusnya. Jadi saya nggak terlalu melihat nilai sebenarnya, tapi saya dalam penilaian sangat terukur supaya adil. Jadi benar-benar saya nilai, nanti bisa dilihat karena saya selalu pakai Ningbaya ya. Jadi ini berapa, dapat nilainya berapa. Proses base-nya itu juga dinilai, nggak cuma semua. Tidak semata-mata melihat A, B, C gitu. Enggak. Bukan itu yang yang tujuan akhirnya, tapi paham lebih ke situ ya. Karena itu saya juga banyak memberikan tugas-tugas. Karena kalau hanya mendengarkan, tidak mengerjakan sendiri, involve, itu pasti nanti cepat lupanya. Nah, kemudian bagi saya juga, kalau saat ujian tiba-tiba lagi sakit gigi misalnya, mungkin aja dia nggak bisa ngerjain dengan bagus kan, jadinya nilainya jelek ujiannya. Jadi proporsi antara tugas dan ujian itu juga hampir-hampir mirip, karena tugas adalah dikerjakan kan di waktu-waktu yang bukan ujian gitu. Jadi banyak cara penilaian saya pun tidak hanya dari ujian. Kemudian yaitu saya aktif di kelas. Belakangan ini karena juga ada cara pengajaran baru yang dianjurkan oleh Kemendikbud ya. Ristek ya sekarang, karena ganti-ganti nomenklatur. Bingung. Itu jadi saya lebih mengencourage mahasiswa juga untuk ikut serta. Jadi sebelum perkuliahan itu saya selalu memberikan pertanyaan di Ningbaya, harus dijawab di Ningbaya. Kalau jawabannya gitu ya. Kalau tidak mengisi berarti nggak boleh ikut kuliah. Oh, berarti mereka tuh harus punya prior knowledge dulu sebelum ketemu di kelas, punya bekal dulu gitu ya, supaya nggak kosongan datang-datang. Supaya waktunya mahasiswa itu juga banyak digunakan untuk mencari ilmu, nggak cuma tinggal nungguin diajarin, kayak didulang, nunggu disuap gitu ya. Gitu. Jadi kayak gitu saya kembangkan untuk mereka lebih aktif. Nanti ketika bertemu, pertanyaan itu ya saya tanyakan, mana yang ini, mana yang siapa yang bisa menjawab, dan saya selalu memberikan poin ekstra untuk yang bisa menjawab, yang aktif gitu. Itu relate sama yang mau saya tanyain berikutnya. Jadi bagaimana sih Mbak? Ini tadi kan berubah gitu ya metode pengajarannya seiring juga perkembangan itu juga berubah. Nah, menentukan Mbak Ayu mengubah cara atau metode pengajaran itu, apakah juga melihat karakter mahasiswaku tuh sekarang seperti ini, jadi saya harus berubah nih, menyesuaikan juga dengan karakter mereka gitu, apa gimana? Karena kan sekarang kan yang diajar berarti anak-anak Gen Z ya. Itu dia. Belum lagi nanti ke distract dengan digitalisasi yang ugal-ugalan gitu ya. Nah, itu Gen Z ya, harus diakui ya, banyak juga yang sudah membahas tentang ini, bahwa bagaimana karakter Gen Z dan di zaman yang semuanya serba instan, instan. Saya pikir daya analisa, berpikir kritis tuh tetap harus selalu dikembangkan gitu. Dan itu nggak bisa kalau anak mahasiswa itu nggak ikut serta. Mereka harus cari jawabannya sendiri, kemudian nanti didiskusikan dengan pendidiknya gitu ya, supaya aktif mereka itu memang. Kalau yang dulu memang ada pergeseran. Saya melihat itu ada pergeseran dari yang saya masuk mengajar 2005, seiring waktu itu ada pergeseran bagaimana cara mahasiswa itu menyerap informasi gitu. Jadi ya memang kita harus selalu beradaptasi dengan itu gitu. Kalau enggak, era juga era juga gitu. Itu
itu penting. Dan yang nggak kalah penting, mungkin mahasiswa saya tahu semua bahwa saya juga menekankan nggak hanya ke ilmu, tapi juga pendidikan karakter itu penting buat saya. Penting Mbak. Adab dulu baru ilmu. Adab gitu dulu kan. Baru ilmu. Nah, terus saya tuh ini Mbak tertarik kalau ngikutin di medsosnya Mbak Ayu itu paling gencar dengan anti plagiarisme gitu-gitu ya. Terus anti kecurangan dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu saya sepakat gitu. Maksudnya kalau di dunia akademis ya kadang tuh kan miris ya di tulisan ilmiah kok bahasa Indonesianya acak-adut. Padahal gitu. Bahasa Indonesia sudah diajarkan pada kita sejak SD. Nah, itu kan. Dan Mbak Ayu ini kalau teman-teman mengikuti media sosialnya nanti bisa di akhir kita spill ya media sosialnya apa, bisa diikuti. Itu banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Ilmu tentang bahasa Indonesia baku itu kita dapat di situ. Ilmu tentang ya bagaimana seharusnya belajar itu gitu di situ. Bagaimana jadi mahasiswa yang baik. Nah, nggak cuman itu, juga ada tips-tips olahraga, tips-tips healthy lifestyle gitu. Nah, sesuai nih sama outfitnya hari ini kita beroutfit olahraga. Nah, itu karena Mbak Ayu ini kan selain jadi dosen ya kita sebenarnya nggak boleh ya Mbak bilang hobi olahraga. Olahraga itu kan harus ya. Masa hobinya itu apa? Olahraga. Bagian dari pola hidup sehat. Kayak olahraga itu ya kayak kita makan ya harusnya. Kenapa kita makan? Karena kita butuh. Gitu. Bukan hobi makan kenapa kita olahraga ya? Karena kita butuh olahraga gitu, butuh olahraga. Nah kayak Mbak Ayu ini kan, tapi kan menurut saya nih Mbak Ayu tuh memang yang sangat concern di healthy lifestyle ya. Jadi setiap hari berolahraga tadi udah di spill, masih pagi ada aja udah 9.000 langkah lebih gitu. Nah, tapi sebelum ngorek-ngorek tentang olahraganya gimana, saya pengen tahu dulu, kan dosen tuh sibuk dengan kegiatan Tridharma perguruan tingginya, ngajar, neliti, mengabdi ke masyarakat gitu. Terus gemar olahraga, nggak boleh bilang gemar sih, harus berolahraga. Terus belum mengurus keluarga gitu. Nah itu bagi waktunya punya gimana Mbak? Punya anak kecil 5 tahun. 5 tahun yang sedang aktif-aktifnya gitu. Nah itu gimana Mbak bagi waktunya? Sebenarnya semua orang bisa. Saya punya teman pelari itu dokter bedah saraf. Ada juga yang yang memang saya ikuti juga, dia salah satu direksi BTN. Banyak teman saya pelari dan dokter, banyak yang semuanya sibuk banyak, tapi semuanya bisa kalau kita mau gitu. Kalau kita bisa membagi waktu kita dengan baik, artinya kita tidak melakukan hal-hal yang nggak penting gitu ya. Jadi kalau bangun tidur malas tuh pasti, kalau mulainya malas udah pasti mau mulai malas. Tapi yang saya pikirkan adalah ketika berolahraga tuh rasanya asik, dan setelah itu membuat mood saya bagus banget gitu. Jadi kayak tadi pagi tuh sebenarnya olahraga nggak ya? Tapi saya tahu saya perlu ini karena saya akan menghadapi hari yang sibuk. Justru dengan olahraga itu malah ngasih energi buat saya. Jadi to start your day olahraga dulu gitu ya. Nah, jadi saya selalu bangun, saya memang menerapkan healthy lifestyle ya. Jadi healthy lifestyle nggak cuma olahraga, pola makan yang baik itu saya sangat usahakan. Saya udah sekitar 3 tahun. Ya ada cheating day-nya, ada cheating boleh lah sedikit-sedikit. Tapi kalau yang berminyak sekali itu tubuh saya kayak udah menolak. Kemudian saya tuh nggak makan nggak makan daging merah, binatang berkaki 4. Itu udah 3 tahunan mungkin. Apalagi kalau yang penuh dengan lemak segala macem itu enggak ya, kayak gitu, gula lah berlemak gitu big no ya Mbak ya. Tadi malam saya rawon makan kuahnya doang, itu aja kuahnya saya taruh dulu di freezer karena itu nanti saya tinggikan lemaknya. Lemaknya kan itu di lemaknya freeze.
Habis itu baru saya panasin lagi itunya. Gitu. Wow. Emang effort ya, tapi effort ya. Oke. Baru mau ngomong effortnya lebih ya untuk itu ya, makanya habis itu tidur saya juga tidak pernah begadang. Jadi memang bagaimana saya bisa mengatur waktu yang gitu ya? Baik ya, tidurnya itu cukup dan earlier. Jadi memang nggak pernah di atas jam 10, mungkin jam 9 sudah tidur. Tapi saya bangunnya juga pasti di bawah jam 4. Dengan di bawah jam 4 tuh sebenarnya pikiran saya lebih fresh. Terus setelah itu olahraga, jadi hilangkan kebiasaan kayak scrolling terus. Nah, kadang kan orang sekarang ya, koreksi buat diri sendiri juga sih ya. Bangun itu nggak bangun kayak ambil air wudhu atau ngapain beraktivitas gitu, nggak ambil HP dulu. Ada apa ya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kecenderungannya seperti tapi itu. Tapi kita harus bisa melimitasi gitu. Makanya di medsos pun yang saya follow itu adalah orang-orang yang memberikan inspirasi tentu. Kayak misal influencer yang pelari misalnya, atau akun-akun tentang sains atau ya kayak gitu. Nah, jadi itu. Nah, terus nanti saya juga anak saya kadang saya ajak juga berolahraga. Maksudnya tahu ya, ketika saya olahraga strength training biasanya pelatihnya datang ke rumah, anak saya ikut. Iya, saya lihat itu kadang di story atau di apa, nanti nama yang kecil itu juga ikut di sampingnya, ikut lompat-lompat, ikut apa gitu. Dia kemarin minta beliin barbel. Karena children do ya. Iya. Coba kalau tanya, adik bangun, bapak bangun, bunda lari. Dia tuh sudah tahu. Jadi dia tuh sudah kadang saya lari, dia ikut lari, ayo race apa segala. Dia tahu olahraga itu penting. Itu. Jadi anak saya juga ikutan. Nah, intinya adalah buang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat lah buat kita. Tapi tetap rest itu penting. Jadi healing juga penting. Ya kerja, ya olahraga, ya istirahatnya cukup. Kemudian healing juga, rekreasi juga ada. Harus. Karena itu bagian dari apa? Salah satu pola hidup sehat yaitu bebas stres. Menurut saya itu yang paling susah. Iya nggak, Mbak Dian? Mengendalikan stres itu. Kalau olahraga lebih gampang deh. Pola hidup makan sehat lebih gampang. Tidur bla bla. Tapi bebas stres itu paling susah. Itu karena ngontrolnya kan, kalau olahraga ya diniati aja, ada waktu berolahraga. Stres itu kan faktornya macam-macam ya. Nah, itu yang kita kadang tapi susah mengendalikan. Olahraga itu mengeluarkan hormon endorfin yang adalah hormon kebahagiaan, oksitosin juga, yang dia akan merangsang kebahagiaan untuk diri kita itu, sehingga juga salah satu cara untuk menghilangkan bisa mendapatkan kebahagiaan, menghilangkan stres dari berolahraga ya. Iya begitu. Tapi loh Mbak, kadang tuh ada, misalnya kalau zaman sekolah kan olahraga itu wajib ya. Seminggu ada satu kali yang olahraga itu. Kalau yang nggak suka tuh udah males banget hari ini olahraga. Satu tips dari saya ya. Memang ya di awal lari pun ya, misalnya 5 kilo pasti di 1 kilo pertama terusnya berhenti aja. Itu tuh udah maksudnya pasti banyak pikiran kayak gitu. Tapi lawan, karena nanti di kilometer berikutnya enak ya gitu. Begitu juga dengan olahraga yang lain ya, misalnya saya olahraganya itu ya, kemudian yoga, kemudian pilates juga, strength training itu, renang juga. Dan renang itu saya bisa juga saya pelajari sendiri, maksudnya pakai pelatih sebentar, habis itu ya nyemplung aja di udah tidak gitu. Setiap malam lihat YouTube cara berenang, terus besoknya ke kolam renang mempraktekkan. Lihat lagi gitu. Saking itu. Jadi olahraga itu banyak banget manfaatnya, beneran. Dan olahraga tuh nggak harus yang mahal-mahal, yang elit-elit ya Mbak ya. Jalan kaki aja. Kadang tuh kan kadang gini, aduh kalau nge-gym harus membernya berapa ini kan nggak harus nge-gym olahraga. Ke Polkesbaya Gym, membernya murah sekali, murah ya. Tapi keren. Tempatnya keren. Alat-alatnya juga bagus. Dan gitu. Pun bisa pakai ya itu tadi, lari. Itu kan olahraga yang murah ya, bisa di mana aja.
Outfitnya Mbak yang nggak murah. Outfitnya nggak murah, tapi lari. Ya, nanti sore saya juga ada jadwal strength training di Polkes Baya Gym nih sama pelatih saya. Mbak tadi kan salah satu olahraga yang dilakukan oleh Mbak Ayu kan lari. Nah kalau lihat lagi dari medianya Mbak Ayu itu kan kita bisa dapat info tuh kalau Mbak Ayu itu suka ikut maraton gitu. Itu berproses kan, nggak ujuk-ujuk FOMO terus lagi ngehits maraton, aku mau ikut maraton enggak kan berproses dari lari yang pendek-pendek dulu gitu nggak sih atau gimana? Sejak kapan sih? Saya sendiri orangnya nggak pernah FOMO ya, jadi ikut sesuatu harus maksudnya harus dulu mungkin waktu muda gitu, tapi kalau ini lari itu pertama-tamanya tahun berapa ya, 2016 tuh sebenarnya karena apa? Karena temen-temen cewek saya SMA gini, yuk kita ikutan Jawa Pos maraton. Ini nanti kita lari di itu tuh Suramadu. Nggak pakai yang latihan proper segala macem, ikutan dong 10 kilo sama temen-temen biasa. Oh iya, itu yang FOMO mungkin di situ masih FOMO ya. Diawali dengan FOMO sama temen-temen ya, terus dengan outfit yang gitu, banyaknya foto gitu 10 kilo. Abis itu ya mulai latihan sendiri. Nagih ya, lari itu nagih Mbak. Iya, tapi itu latihannya masih biasa. Bukan latihan sih, cuma lari enggak gitu. Nah, pada saat pandemi nih, saya saat pandemi itu kan tingkat stres tinggi ya. Untuk saya nyari harus apa nih supaya nggak stres. Akhirnya ada nih klub namanya Gantar Velocity. Head coachnya itu pelatih nasional Agung Gantar, Coach Agung Gantar. Nah, dia membuka nih pelatihan online gitu ya. Jadi lari itu ya untuk informasi semuanya, latihan lari nggak cuma lari. Harus ada strength training, penguatan otot tubuh gitu. Jadi strength trainingnya online sama pelatih. Nanti lari kita dikasih jadwal. Oh, hari ini harus lari sekian, berapa kecepatannya hari ini harus. Nah, gitu. Jadi diukur juga maksudnya. Kan kalau orang awam taunya ya lari aja, berapa kilo ya sekuatnya aja gitu. Tapi kalau memang sudah misalnya tujuannya tuh mau maraton misalnya, kan ada latihannya tuh. Nah, latihannya tuh ada beda sama latihan untuk 5 kilo, 10 kilo, half marathon, 21 sama maraton. Dan saya tentu mulainya dari yang paling kecil-kecil gitu, yang 10 kilo. Abis itu udah berapa kali nih ikut latihan online itu ya. Nanti 3 bulan tuh ada time trialnya gitu. Time trial, udah gini. Time trial tuh berapa nih 10 kilo tercepatnya gitu. Nanti lagi latihan lagi 3 bulan lagi terus ada gitu. Nah, setelah berapa kali 10 kilo, naik kelas nih ke 21 kilo. Terus 21 kilo terus pengen nyobain full marathon, bisa nggak? Diskusi dulu sama coach. Jadi semua itu nggak ditentuin sendiri, kan kita supaya nggak FOMO ya, nggak ini. Kira-kira mampu nggak? Oh, mampu. Dan saya juga atur nutrisi dan lain-lain. Itu ilmunya banyak tuh. Jadi dari makannya juga diperhatikan, latihan yang itu strength training jangan latihan tuh jangan yang cepet terus, itu nggak boleh malahan. Jadi ada easy run, pace-nya tuh diatur juga ya Mbak ya. Atur, ada easy run, ada speed run, ada long run. Itu harus terarah gitu. Nah, ketika saya sudah latihan terarah, performance saya jadi jauh meningkat karena kan ilmunya juga banyak. Oh, makannya harus begini, nggak boleh makan yang jelek-jelek, nggak boleh ini. Tidurnya juga, kalau tidurnya begadang pagi nggak bisa lari dong. Bla bla bla, itu tertata semua. Jadi hidup saya pun tertata. Jadi teratur. Dari situ. Tapi semuanya jadi ikut teratur. Makanya terjawab tuh pertanyaan saya yang sebelumnya kan, gimana tuh bagi waktunya, yang ngajar, yang ini, yang ngurus keluarga, yang karena sudah bangun tidur tuh harus ngapain, setelah ini ngapain tuh udah tertata gitu ya Mbak ya. Kalau mau lari berarti tidur harus jam segini, ini harus gini. Kalau besok mau larinya long run berarti saya makannya seminggu ini harus bagaimana, gitu. Itu udah tetap. Iya, kalau orang yang nggak terplan kayak saya mah kadang sampai kantor kerjanya ini nih. Aduh, ini nanti mana duluan ya, semua deadline gitu. Tapi kalau sudah terbiasa
diatur dengan baik, konsisten. Nah, dari olahraga itu yang akhirnya di semua aspek kehidupannya juga teratur gitu ya. Positifnya saya rasa kayak gitu. Ya, gitu. Nah, maraton pertama di mana tuh?